Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya Imanamul Mutakin. Jadi di video kali ini saya akan bagikan tutorial atau cara bagaimana kita men-scan dokumen atau file-file seperti ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, rapot, atau mungkin bisa kita scan KTP atau file-file lainnya yang akan kita scan. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita langsung ke caranya saja ya. Yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah aplikasi Cam Scanner. Sebelum kalian punya aplikasinya, kalian bisa download di Play Store. Di sini kita buka Play Store terlebih dahulu. Sebenarnya saya di sini sudah punya, tapi kita tunjukkan caranya bagaimana. Kita ketik di sini namanya Cam Scanner. Nah, di sini saya sudah ketik ya, jadi kita tinggal klik di sini. Kemudian kita download. Karena di sini saya sudah download, jadi tinggal klik buka. Kemudian setelah itu kita tunggu di sini beberapa saat, dan ini tampilan awal di aplikasi Cam Scanner ya. Ada beberapa file yang sudah saya scan di sini, ada berkas-berkasnya. Nah, setelah itu, setelah kalian berada di aplikasinya di beranda ini, kalian pilih atau klik scan cerdas. Ya, di sini klik di bagian atas yang namanya scan cerdas. Nah, setelah kalian klik scan cerdas, misalnya kalian mau scan file mau satu halaman atau banyak halaman. Kalau satu halaman biasanya kita mau scan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, atau KTP, kita klik satu halaman ya. Nah, yang pertama kita siapkan filenya. Ini contohnya ya. Contohnya misalnya ini adalah kartu keluarga, ijazah, atau yang lainnya ya. Kita scan di sini, kita paskan ya, kita klik biar posisinya simetris dan tidak buram ya ketika di scan. Jadi harus simetris dan tidak boleh banyak bergerak-gerak. Kita contoh seperti ini, kita ambil. Nah, maka file ini akan secara otomatis membaca filenya dan ukurannya pun akan terbaca. Kemudian setelah itu kita klik lanjut di sini ya. Klik lanjut. Nah, setelah kita klik lanjut, ini akan secara otomatis membaca file yang sudah kita scan. Nah, setelah itu kalau bentuknya misalnya ini kan landscape, mau kita dibuat portrait, kita pilih yang bagian menu yang ini, klik kiri di sini. Nah, klik lagi kiri, maka filenya akan menyesuaikan gitu ya. Karena kita bentuknya mau seperti ini ya, mau portrait atau landscape. Nah, karena di sini saya pengennya portrait, maka saya ubah menjadi portrait. Setelah itu kita ubah namanya di sini ya. Klik di bagian atas ini ya, di bagian atas ini klik, kemudian kita hapus, ubah namanya. Contohnya misalnya di sini namanya kartu keluarga. Nah, filenya disesuaikan saja ya. Setelah itu kita klik confirm. Setelah kita klik confirm, kita klik bagian checklist di bawah ini. Nah, ini memproses. Setelah itu akan dibawa ke halaman ini. Setelah ini, bagaimana cara simpannya? Kita tinggal klik bagikan di sini ya, ada di bagian bawah. Kita klik bagikan. Kemudian kita pilih nih di sini mau bentuknya Word, PDF, JPG, atau file lainnya bisa kita sesuaikan ya. Karena di sini saya akan pilihnya PDF, jadi saya pilih PDF di sini ya, di bagian atas. Nah, setelah itu kita salin kemana nih ya? Kita mau disalin, mau dibagikan kemana? Misalnya mau dibagikan ke WhatsApp, oke, silahkan dibagikan ke WhatsApp. Tapi di sini saya akan simpan dulu di telepon saya, di internal telepon saya. Jadi saya klik yang salin ke internal ini. Nah, setelah itu biar tidak acak-acakan, kita buat folder baru. Nah, folder baru misalnya di sini syarat, atau kita buat file syarat ppdb. Nah, kita klik OK, kemudian kita klik yang bagian file syarat ppdb, kemudian kita klik tempel di sini ya. Nah, maka kartu keluarga kita sudah ter-scan di situ ya. Oke, kemudian cara kedua, bagaimana cara scan file yang banyak halaman?
kita setelah masuk aplikasi Cam Scanner, kita klik scan cerdas di sini ya, di bagian atas, klik scan cerdas. Kemudian kita di sini ada beberapa fitur di bagian bawah ya, ada satu halaman, ada banyak halaman. Nah, kita klik bagian banyak halaman. Nah, contohnya misalnya saya mau scan banyak halaman di sini ya. Ini anggap saja misalnya rapot atau ijazah yang memakai 2 halaman. Siapkan filenya di sini ya. Kita siapkan filenya di sini. Kemudian kita paskan ya, sesuaikan. Ini. Kita sesuaikan, kita klik dulu di sini biar simetris dan sesuai. Kita scan. Tunggu beberapa saat. Usahakan pencahayaannya cukup ya. Usahakan pencahayaannya cukup. Kemudian ketika ngeklik jangan sampai gerak-gerak gitu ya, biar hasil scanannya bagus. Nah, setelah itu kita klik lanjut. Kita scan lagi misalnya nih. Scan lagi di sini karena banyak halaman ya. Kita scan di sini, klik ya. Usahakan supaya simetris dan sesuai. Nah, setelah itu kita klik lanjut lagi kalau kita masih mau scan. Nah, satu lagi misalnya ada 3 halaman misalnya ya. Kita klik scan di sini. Nah, misalnya ini terlalu buram, kita ambil ulang gambar ya, karena terlalu buram. Kita ambil lagi. Nah, ini misalnya lebih bagus nih. Kita klik lanjut lagi. Nah, setelah itu, setelah kita scan semua file yang sudah kita ambil, kita klik yang bagian gambar yang sudah kita scan di sini ya. Nih ada angka 3-nya. Kita klik, kemudian file akan secara otomatis di sini terscan gitu ya. Nah, kalau misalnya kasusnya ada yang seperti ini, nih yang ini, maka kita tinggal putar aja nih di sini ya. Karena kita mau bentuknya adalah potret ya, bukan landscape. Jadi yang ini kita putar dulu. Kita putar, klik yang kiri ini. Nah, dia akan secara otomatis bentuknya jadi potret. Nah, setelah ketiga-tiganya kita anggap sudah pas dan sudah sesuai ya, kita tinggal klik bagian checklist di bawah di sini ya. Tapi sebelum itu kita bisa ubah dulu ya. Kita ubah dulu namanya, misalnya di sini rapot semester 1 contohnya ya. Kita klik confirm. Kemudian setelah itu kita klik checklist di bagian bawah sini ya. Tunggu beberapa saat seperti tadi ya. Gitu. Kalau sudah sesuai di sini, tinggal kita klik bagikan di sini ya untuk kita simpan. Kita klik bagian PDF ya karena mau dibuat PDF. Kemudian kita pilih ukurannya, karena dimintanya misalnya ukurannya kurang dari 1 MB, maka kita klik yang bagian kecil di sini ya, yang kecil. Kemudian kita mau dibagikan kemana, mau ke WhatsApp atau mau disimpan ke internal kita, internal telepon kita. Karena saya mau disimpan di internal telepon, saya klik yang bagian ini. Setelah itu kita cari filenya, di sini ada file syarat PPDB, kita klik, kemudian kita klik tempel di sini, maka secara otomatis akan masuk di sini. Jadi file-file yang sudah kita scan sudah ada rapih di dalam penyimpanan internal kita. Nah, jadi begitu saja ya videonya. Untuk yang masih bingung caranya, kalian bisa komen di bawah. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.